Oh, saya ininya. Nah, di situ. Iya, sama. Masih muda nggak usah kasih dulu ini. Udah gini aja udah. Ini menurut begitu deh, begitu itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu daiman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Bapak-bapak yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih bisa berkumpul di tempat ini, di majelis ini untuk sama-sama kita belajar ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita yang kita ambil dari kitab Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid. Dan pada pertemuan yang lalu, masih ingat Pak? Minggu lalu kita sampai mana? Ini pelajaran kelima ya kan sekarang ya. Iya Pak. Iya. Kita sampai 6 ya. Hukum nun sukun dan tanwin di halaman 32. Bisa dibuka Pak di halaman 32. Nah ya, secara garis besar kemarin kita sudah bahas Pak ya. Hukum nun sukun dan tanwin. Ya, itu ada 5. Ya. Di situ di halaman 32 disebutkan Pak, yang pertama adalah idhar halqi. Ya, ada namanya idhar halqi. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kemudian idgham bila gunnah ya. Kemudian qalb atau iklab. Ya, yang keempat qalb atau iklab yang sering kita sebut dengan iklab. Kemudian kelima ada ikhfa hakiki. 6. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini ya, kita akan bahas 5 hukum ini. Kita akan bahas 5 hukum ini ya, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. 6. Yang pertama di halaman 33 ya, hukum nun sukun dan tanwin ya, nun sukun atau tanwin. Ya. 6. Yang pertama idhar halqi. Idhar halqi. Idhar apa artinya? Jelas. Halqi tenggorokan ya. Kenapa disebut dengan idhar halqi ya? Karena idhar ya itu dibaca jelas ketika nun dibaca jelas ya, ketika setelahnya bertemu dengan huruf-huruf al-halq tenggorokan. Ada berapa Pak? 6. Apa aja? Hamzah, ainun, ha, ghainun, kha ya. 6 huruf ini ya. Jika sebelumnya ya bertemu dengan nun sukun, maka nun sukunnya dibaca jelas. Nun sukunnya dibaca jelas. Nah, ya. Di sini disebutkan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf
itu hamzah ha ya, a ha, a ha, gha, kha. Maka huruf nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Ya. 6. Kemudian penulis merinci, Pak. Ya, penulis merinci satu persatu ya. 6. Kita mulai dari yang pertama ya. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan hamzah. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan hamzah. 6. Contohnya di situ kullun amana ya. Contohnya apa? Kullun ya. Lunnya di situ ya. Kullun itu apa? Tanwin ya. Tanwinnya dibaca jelas. Tanwinnya dibaca jelas. Kullun amana. Kemudian juga contoh berikutnya man a'ta, ya, dibaca jelas man. Nun sukunnya dibaca jelas. Enggak boleh kita bacanya apa, Pak? Ma'ata ya. Eva ya. Ini harus dibaca jelas, Pak. Nun sukunnya dibaca jelas man a'ta. Kemudian juga sama berikutnya maridon au ala maridon. Don ya. Di situ don ya dibaca jelas. Nah, karena setelahnya hamzah maridon au ala. Paham Pak di sini? Nah, kita praktekkan di baris setelahnya. Wala yakhshawna ahadan illa Allah. Wala yakhshawna ahadan illa Allah. Adzabun alim. Adzabun alim. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Maka di sini yang mana Pak? Izharnya? Min ya. Nah. Kitabun anzalnahu. Kitabun anzalnahu. Rasulun amin. Rasulun amin. Qaryatin ahlaknaha. Qaryatin ahlaknaha. Tayran ababil. Tayran ababil. Fi maqamin amin. Fi maqamin amin. Nah ya, jadi huruf-huruf tadi ya, ketika dia bertemu dengan hamzah ya, maka dibaca apa Pak? Jelas ya, nun sukun atau tanwinnya. Nah, kemudian yang kedua, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha, ya yang kedua ha ya sama. Salamun hiya, alam anhakuma ya. Fariqan hada ya. Ini dibaca jelas semua. Nah, kita praktekkan Pak di baris setelahnya. Fama lahu min had. Fama lahu min had. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa minha zawjaha. Man hada. Man hada. Faminhum. Faminhum. Minhu btigha al-fitnah. Minhu btigha al-fitnah. Al-anhar. Al-anhar. Roknya di sini tebal atau tipis, Pak? Tipis. Tebal, Pak. Nah. Jurufin har. Zurufin har. Wa batha minhuma rijala. Wa batha minhuma rijala. In huwa illa. In huwa illa. Nah, ini huruf yang kedua yaitu huruf ha. Berarti tadi hamzah, kemudian kedua ha. Nah, ketiga huruf ain. Nah, kita perhatikan Pak. Ajran azima. Ajran azima. Wa ajrun azim. Wa ajrun azim. Yan'iqu. Yan'iqu. Nah, di sini ya, yan'iqu ya. Harus jelas yan, nunnya harus jelas. Ya. Nah, kalau berhenti yan'iqu. Qafnya qalqalah berarti. Wa jannatin 'arduha.
وجنات عرضها sami'un alim سميع عليم haqiqun ala حقيق على wasi'un alim واسع عليم in alimtum إن علمتم fi jannatin aliyah في جنة عالية min ainin aniyah. من عين آنية Nah, min ainin aniyah berarti ini di mana Pak idharnya? Min. Min. Kemudian Ah. ainin ya. Nin. Ain. Nah, ini huruf yang ketiga yaitu huruf ain. Berarti udah 3 Pak, hamzah, ha sama ain. Kemudian di bawahnya Pak, kita langsung ke bawahnya yaitu huruf ha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas idhar. Kita contohkan, kita praktekkan. Alimun hakim, عليم حكيم azizun hakim, عزيز حكيم wanhar, وانحر khairun hafidha, خير حافظا man hamala zulma, من حمل ظلما nabatan hasana, نباتا حسنا man haddallah, من حاد الله azizan hakima, عزيزا حكيما min hasanah. من حسنة 6 ya. Ini huruf yang keempat yaitu huruf ha. Nah, apabila ada nun sukun bertemu dengan 4 huruf ini, nun sukun atau tanwin, maka dibaca jelas. Kemudian huruf berikutnya Pak, huruf yang kelima yaitu huruf gha. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf gha, maka dibaca izhar, dibaca jelas. Nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas. 6. Kita praktekkan. Mahmasatin ghaira mutajanifin, محمصة غير متجانف hal min khaliqin ghairullah, هل من خالق غير الله la'afuwun ghafur, لعفو غفور min ghillin من ظل wa rabbun ghafur, ورب غفور min ghairikum من غيركم min ghislin من مسلم min ghairi syai'in. من غير شيء 6. Ini huruf yang kelima yaitu huruf ghain. 6. Kemudian huruf yang terakhir yaitu huruf kha. Apabila ada nun sukun dan tanwin atau tanwin bertemu dengan huruf kha maka dibaca jelas juga. 6. Kita praktekkan. Qaumun khasimun, قوم خصمون man khasyiyar rahman. من خشي الرحمن Jadi kha itu huruf izhar, Pak, huruf yang jelas ya. Nah, huruf izhar. Maka ketika di sini ya biasanya tertukar ya. Karena mungkin ya ini mirip dengan ja ya. Bentuknya mirip dengan ja. Sebagian ya orang itu menikhfakan huruf ini mal khasyiya. Namun kha itu izhar ya. Kha itu izhar harus jelas. Nah, man khasyiya. Nah. Kemudian berikutnya wa min khalfihim ومن خلفهم hal min khaliqin ghairullah. من خالق غير الله Waliman khafa ولمن خاف karratun khasirah. كرة خاسرة Fa in khiftum وإن خفتم yawma idzin khashi'ah
Yawmaidin khashi'ah. 6 ya, Pak. Itu huruf-huruf izhar ada 6 ya. Hamzah ha, ainun ha, ghainun kha ya. Kita tinggal ingat-ingat huruf-huruf tenggorokan, Pak. Huruf-huruf tenggorokan. Maka huruf-huruf tersebut ketika didahului oleh nun sukun atau tanwin, maka nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas. Nah, paham Pak di sini? Paham ya? Gampang insyaallah. Nah, kemudian berikutnya Pak, di halaman 36 ya, di situ idgham bi gunnah. Idgham apa itu idgham bi gunnah ya? Ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Huruf apa itu, Pak? Ya, nun, mim dan waw. Berarti ada berapa huruf, Pak? Ada 4 huruf ya. Apabila ada nun sukun kemudian bertemu dengan 4 huruf ini, yaitu huruf ya, na, ma, sama waw ya. Cara membacanya diidghamkan, yaitu apa? Diidghamkan, dimasukkan. Dimasukkan kemana? Ke dalam huruf berikutnya. Dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Apabila ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan 4 huruf ini, maka nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf yang 4 huruf ini ya. Nah, apa harus 4 ketukan apa 2 cukup? enggak Pak, cukup 2. Nah, dan ini nanti mengikuti tempo gunnah sebagaimana yang kemarin kita bahas. 6 ya, tempo gunnah yang dipanjangkan. 6 ya. 6. Yang pertama, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. 6 ya. Maka di situ ya Pak, ada nun sukun kemudian setelahnya ya. Maka Anda dibaca an yadriba enggak. Anda dibaca an yadriba, namun ai langsung masuk di huruf ya-nya. Nah, itu yang yang dinamakan dengan idgham, yaitu langsung masuk. Ya, nun sukunnya tidak dibaca ya, melebur ya, langsung masuk ke ya-nya. Kemudian juga berikutnya may ya'mal. Jadi tidak lagi man ya'mal, tidak lagi, namun may ya, langsung masuk ke huruf ya-nya. Sama juga berikutnya may yakul, dan tidak dibaca man yakul, namun may yakul. 6. Kita perhatikan di baris berikutnya, khairan yarah, wujuhun yawma idzin. 6 ya. Maka di sini diperhatikan Pak, tempo gunnah. Gunnah tempatnya di mana, Pak? Di hidung. Nah, maka suara ini harus sempurna dulu di hidung, Pak. Ya, harus sempurna dulu di hidung, jangan terburu-buru. Wujuhu yauma idzin. Nah, kalau terburu-buru dia belum masuk di hidung, ya. Maka harus sempurna dulu. Wujuhu yauma idzin, wujuhu ya. 6. Kemudian wa barqun yaj'alun, fi ma'zilin ya bunayya. Di sini berarti mana Pak? Itu komnya liya ya. Enggak dibaca lin ya, namun liya, langsung masuk di huruf ya-nya. Ayyuta suhufan. Nah, kalau berhenti di sini suhufan atau suhufa? Suhufa. Nah, kita ulangi. Ayyuta suhufa. Wa man yakfur. Rasulan yatlu alaikum. Iyakunu man yasha. Baca man yasha, tidak lagi man yasha, namun man yasha. Nah. Kemudian berikutnya Pak, di halaman berikutnya ya, yang di atas, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan, nah tadi kan yang pertama apa? Ya.
Kemudian yang kedua Nun. nun. Nah, contohnya di situ sama ya. Kullan numidduha ya. Min nadhir, ya Musa lan nu'min ya. Nun yang pertama itu udah dibaca Pak. Nun yang pertama udah dibaca, langsung masuk ke nun yang kedua, maka namanya idgham ya. Langsung masuk ke nun yang kedua walaupun sama-sama nun ya. Namun nun yang pertama udah dibaca, langsung masuk ke nun yang kedua. Nah, maka itu dinamakan idgham bi gunnah. Nah, di sini juga gunnah, Pak. Di sini juga gunnah. Nah, kita praktekkan di baris berikutnya. Tsumma min nutfah. Tsumma min nutfah. Qalu lan nu'sirak. Qalu lan nu'sirak. Syai'in nukur. Syai'in nukur. Ya Musa lan nasbir. Ya Musa lan nasbir. Nah, di sini roknya tipis ya. Lan nasbir. Nah. Khalaqtani min narin. Khalaqtani min narin. Min nurin. Min nurin. Izaman nakhirah. Idhaman nakhirah. Min nasirin. Min nasirin. Hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Nah, ini huruf yang kedua Pak, yaitu huruf nun ya. Hukumnya apa Pak? Idgham bi gunnah. Kalau ini Nah, itu pakai taksid ya, kalau nun aja ya. ya, di sini ada tandanya ya. Ada yang nun. Dan terkadang juga yang ini ada tasydidnya Pak. Selain nun, Cuma di sini ada tulis. Nah, kalau yang di sini yang ditulis ya, yang nun sama mim itu Pak, dibantu dengan tasydid. Jadi kita mudah untuk membacanya. Nah, itu kamu ambil di sini ya. Nah, lanjut ke berikutnya yaitu mim ya, huruf mim yaitu huruf yang keberapa Pak? Ketiga. Nah, nun, sukun atau tanwin bertemu dengan mim ya. Nah, kita langsung praktekkan. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Mimmal ja'in. Min madain. Suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Ilahum min dunih. Ilahum min dunih. Saqafan mahfudha. Saqafan mahfudha. Khairum min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Berarti di sini mana Pak? Itu kombinasinya khairum. Adapun min alfi idhar. Nah, hablum mim masad. Hablum min masad. Di sini mana Pak? Hablum sama mim ya, ada dua. Hablum mim masad. Qaulun ma'rufun. Qaulun ma'rufun. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Nah, ini huruf yang ketiga. Kemudian huruf yang keempat, yaitu huruf apa? Huruf waw ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw ya, maka dibaca gunnah, namanya idgham bi gunnah. Nah, ya, jadi langsung masuk ya. Contohnya di sini ala syai'u iu ya. Dan lagi dibaca in wa qalat ala syai'in wa qalat. Namun
langsung masuk ke huruf wawnya. Ala syai'in wa qalatin nasara ya. Begitu juga dengan berikutnya iwajau. Nah, dan di sini Pak ya disertai dengan dimonyongkan bibirnya ya. Iwajau. Berarti yang tadi di mana Pak? Yang dia ini diturunkan rahangnya ai. Nah, di sini sambil dimonyongkan iwajau wahum. Nah, seperti wow. Kita praktekkan di baris berikutnya. Mahdaw wa salaka lakum. Burujaw wa zayyannaha lin-nazirin. Khairu wa abqa. Abi lahabin wa tab. Yawma idzin wahiyah. Wa 'adan wa thamud. Nasaban wa sihra. Sirajan wa qamara. Nah, sudah 4 huruf ya. Jadi 4 huruf ini ya ketika bertemu ya sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, bertemu dengan 4 huruf ini ya, na, ma sama wa ya. Maka nun sukunnya tidak dibaca atau tanwinnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu 4 huruf ini. Nah, di situ catatan Pak ya, yang kemarin kita bahas ya. Tidak berlaku hukum idgham bi gunnah ya yang tadi kita pelajari, tidak berlaku di catatan Pak dilihat. Tidak berlaku hukum idgham bi gunnah pada 4 kata ini. 4 kata ini 6. Yang pertama Pak, ad-dunya, kemudian sinwanun, tinwanun, bunyanun. Nah, ya, kalau kita perhatikan di situ Pak ya, dari segi tatanan hurufnya ya, harusnya kan masuk ke idgham bi gunnah ya enggak Pak? Harusnya masuk di idgham bi gunnah. Namun di sini tidak dibaca idgham bi gunnah ya. Di situ penjelasannya apa? Para ulama sepakat membacanya secara jelas. Jelas tadi apa Pak? Izhar ya. Karena masih dalam ya satu kata dan mereka menamakan izhar mutlak. Nah, ya. Jadi ini tuh masih dalam satu kata Pak. Ad-dunya, dunya ya, masih satu kata sinwan ya. Jadi tidak dibaca apa? Duya atau siwan, namun sinwan, tinwan, ya. Nah, berarti ini namanya pengecualian ya, pengecualian di 4 huruf ini. 6. Nah, nah itu nanti lihat huruf setelahnya Pak. Huruf setelahnya Pak. Nah, kemudian sudah Pak? Iya. Nah, kalau Muhammadun itu kan berarti masih ada harus tambahannya Pak. Ya, nah, harus ada tambahan. Pak, di sini idgham bi gunnah ya, harus gunnah, suaranya harus dihidung dan dengung ya, dengung. Nah, kemudian yang ketiga Pak, ya hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga itu apa? Idgham bila gunnah. Tadi kan bi gunnah dengan gunnah. Ini bila gunnah, ndak gunnah, namun idgham ya. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan kedua huruf ini yaitu huruf apa Pak? Lam dan ro. Itu suaranya ya dibacanya langsung masuk ke kedua huruf ini ya. Langsung masuk ke dua huruf ini namun tanpa gunnah ya, tanpa gunnah. Contohnya di situ Pak ya. Musaddiqal lima, musaddiqal lima. Kita ndak baca musaddiqon ya kan? Ndak baca musaddiqon lima, namun langsung masuk ke huruf lamnya. Musaddiqal lima, namun tanpa gunnah. Musaddiqal lima ndak, namun musaddiqal lima ya. Nah,
Bukan Pak. Idgham bila gunnah di sini. Ya. Nah, Nahnya nggak lama-lama tapi dia. Nahnya ini nggak boleh lama. ya, enggak boleh lama-lama ya. Aja itu ini juga aja bukan idgham kamil. Ya, bukan. Dikol lima. 6. Dia idgham namun tanpa gunnah, Pak. Idgham namun tanpa gunnah. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin ya. Min labanin. Nah, ya. 6. Kita contohkan ya, praktekkan di baris berikutnya. Hudal linnas wa allaw istaqamu malal lubada liyaumil la raib. Nah, raib berarti apa Pak di situ hukumnya? Lin. Nah, matlin. 6. Yang mana? Yubayyin lana min ladunka rahmah min ladunhu la'ibratan liulil absar. Syarrul lakum. Nah, kemudian berikutnya yaitu huruf ra, Pak. Sama ini huruf ra ya. Jadi nun sukun, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra ya, maka idgham suaranya langsung masuk ke huruf ra-nya, namun tanpa bila gunnah, tanpa gunnah. 6. Kita praktekkan. Yusqawna mir rahiqim mahtum. Ada berapa idgham di sini, Pak? 2 ya. Yang pertama mir rahiq, di situ idgham apa? Bila gunnah ya. Maka di situ tidak boleh kita baca mir rahiq, enggak boleh. Langsung mir rahiqim. Nah, di sini apa, Pak? Idgham bi gunnah. Nah. Lanjut. Khafidatur rafi'ah. La irja'na 'ishatir radiyah. Ar-ra'ahu la ra'ufur rahim. Mir rasulin mir rabbihim. Nah, ya. Nah, setelahnya Pak, hukum baru ya. Berarti sudah 3 hukum ya. Yang pertama izhar jelas, kemudian idgham bi gunnah masuk dengan gunnah, kemudian idgham bila gunnah ya. Nah. Kemudian yang berikutnya ya, hukum nun sukun atau tanwin yang berikutnya itu apa, Pak? Iqlab al-qalb ya, atau iqlab ya. Yaitu iqlab apa, Pak? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, berarti hurufnya cuma 1 ya, Pak? Hurufnya cuma 1, cuma ba. Maka dibaca apa, Pak? Cara membacanya diubah menjadi mim. Ya, dibaca mim dengan tempo gunnah. Nah, dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ya, jadinya mim, Pak. Nah, kan yang sebelumnya nun jadinya mim. Jadi contohnya di situ amba'aka. Jadi tidak dibaca anba'aka namun amba'aka. Nah, karena ada iklab, yaitu apa, Pak? Iklab artinya mengubah ya, mengubah. Nah, kemudian yambu'a, yang tadinya yanbu'a jadinya jadi mim, yambu'a. Kemudian juga la yumbadzanna ya, alimum bima ya.
Guna ya. Nam ya, rubah dan guna. Nam. Batakum ya di situ. Nam. Paham Pak di sini? Dan kemarin kita juga sebutkan ya, di sini ada dua cara membaca. Ya Pak, masih ingat? Yang satu dengan menutup rapat mulut, yang kedua dengan agak membuka sedikit mulutnya. Nah, agak membuka sedikit mulutnya. Nah, kita coba praktekkan dua-duanya, Pak. Ya. Amburika. 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 Zawjim bahij. Zawjim bahij. Zawjim bahij. Zawjim bahij. Yumbitu lakum. Yumbitu lakum. Yumbitu lakum. Yumbitu lakum. Ya, jadi bisa dua ya cara membacanya. Ya. Bisa dengan menutup rapat mulut ataupun dengan membuka mulut sedikit. Mim ba'di mitsaqih. Mim ba'di mitsaqih. Nah, bisa bedakan Pak? Saya kemarin nggak masuk posisi ini. Nah, ya. Apa namanya? Ikhlam Safawi ya? Ikhlam Safawi. Ya, nanti itu juga sama ya. Hukumnya itu sama, Pak. Nanti itu hukumnya di mim, sakinah dan tanwin. Nah. Ikhlam Safawi ini ya. Dan kalau Kayak iklan Ibn ini Safawi kan, dia. kalau dicetakkan di Indonesia lebih mudah ya. Jadi Iya. kalau yang Arab itu sama sekali polos ya. Ini enaknya di ketahuan Nah, ya. lebih mudah gitu. Dan di sini kan di situ ada mimnya ya, Pak. Iya. Ada huruf mimnya. Jadi huruf tanda bantunya. Nah, Cetak Indonesia sama gini seperti ini juga ya. nah, kita lanjut. Mim mana tadi? Fi dhalalim ba'id. Fi dhalalin ba'id. Fi dhalalin ba'id. Fi dhalalin ba'id. Mim makanim ba'id. Min makanin ba'id. Mim makanin ba'id. Min makanin ba'id. Nah. Mim makanin. Mim di situ hukumnya apa, Pak? Itu kan bigunnah ya. Nah. Nah, kemudian hukum, kemudian di sini ada latihan. Ya, kita sudah tahsin surat ini ya, Pak? Sudah belum? Al-Humazah sudah. Langsung ke yang kelima. Ikhfa hakiki, ini ikhfa, Pak. Ikhfa. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ya. Huruf apa aja, Pak? Sa, ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, bo, po, zo, fa, ko, ka. Cara ngafalnya gimana, Pak? Ada rogi sisa. Ada 15. Nah, cara ngafalnya gampang ya. Selain huruf ya, selain huruf idhar, iklab, selain huruf yang telah kita pelajari tadi, yaitu berarti sisanya huruf ikhfa. Apa itu ikhfa? Ya, yaitu samar ya. Cara membaca disamarkan dengan tempo guna ya. Jadi ini itu ndak idhar, ndak juga idgham. Ya, ndak idhar, ndak juga idgham ya. Suaranya ndak masuk, ndak juga jelas ya. Namun samar. Ya, samar. Nah, dengan tempo guna yang dipanjangkan. Dan tempo guna yang dipanjangkan. 6 ya. Contohnya ya di situ sofa, 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 sofa ya. Di situ ya sofa apa namanya? Tanwinnya di huruf fa ya, di huruf fa. Maka kemudian setelahnya huruf shad, yang mana huruf shad adalah huruf ikhfa. Maka dibaca sofan, sofa, sofan, sofa ya, ataupun langsung masuk ke huruf shadnya ya. Namun di situ disamarkan. Ya, di situ disamarkan. Dan ketika membaca kita persiapkan dulu, Pak. Kita persiapkan dulu akan mengucapkan huruf shad. Nah, ya. Mempersiapkan huruf yang akan apa namanya? Huruf ikhfanya. Jadi kan kadang-kadang ini ya tadi ya.
Ini kalau info itu suka dibaca izhar gitu. Ya. Kayak in kuntum gitu. Nah, ya. Orang in kuntum. Iya, Pak. Nah, katakan aja. In kuntum. Iya pun fayakun ya. Kayak pun fayakun jadi iya itu kan info itu jadi bahasa izhar. Kayak in qadir ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidur sah. Tidur. Sering ajan. Dan kalau ini banyak ini ya, nanti kalau udah ketemu info, waduh info banyak banget. Ya udah ketemu info mau banyak banget. Iya, iya, Pak. Masih banyak nih. Info ini baru. Iya, idgham. Info tuh banyak banget. Iya, Pak, berarti yang tadi Pak benar, yang apa? Di idgham ya. Jadi kalau ada idgham, Info sampai itu kan. iya, Iya kan? itu salah satu tandanya ada tasdidnya ya. Ini ala kain itu kan. Benar, kit ya apa? Kitnya kamil musaddiqal 5 Nah, ya. Musaddiqal 5 itu. Ya. Kamil. Lam termasuk idgham kamil. Ya kan? Nah, kemudian Musaddiqal itu. ya ra juga mirrahik ya. Iya. Nanti kita bahas di halaman 54. Kita akan membahas antara idgham kamil dan idgham nakis. Nah, ya salah satu tandanya itu Pak benar. Salah satu tandanya itu apa, Pak? Adanya tasdid. Nah, belum nyampe. Nanti saja insyaallah. Ya, idgham ini hukum yang termasuk banyak, Pak ya. Cuma kalau di sini kan diselipin ada ya. Ya. Tapi belum dibahas tapi di sini baca Ya. ada gitu. Ada idgham mutamathilain. Iya.
mutajanisain, mutaqaribain, ya. Itu ntar. Kita ini dulu, Pak. Ini diulang-ulang. Ya. Ini dulu. Saya belum masuk. Susu makanya harus banyak 6. susu. Coba Pak, kita selesaikan dulu ikhfa ini, Pak. Nah, ikhfa ya. Kita coba lihat catatannya dulu, Pak. Ikhfa itu. Catatan ya. 2 baris di atas, 2 baris, Pak. 2 baris di atas. Berarti contohnya ya. 1 2. 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim. Tafkhim apa, Pak? Tebal. Ikhfa yang tebal. Bertemu dengan huruf isti'la. Ya. Berarti ada ikhfa yang tebal dan ada ikhfa yang tipis. Kapan ikhfa yang tebal? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang dia mempunyai sifat isti'la. Ya. Dari baris ketiga. Kemudian setelahnya dari baris ketiga sampai akhir contoh ikhfa yang dibaca tarkik. Tarkik yaitu tipis. Ya. Nah, berarti apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang mempunyai sifat apa, Pak? Lawannya isti'la? Istifal ya, istifal. Nah, ya ini sebagaimana yang kita pelajari sering, ya, yang sebagaimana kita sering pelajari bahwasanya tidak semua ifa itu tipis, ya, ada yang ifa itu tebal. 6. Kita contohkan, Pak. Kita contohkan, Pak, di ifa ya. Maka yang 2 baris pertama harus kita baca tebal. 6. Soffa, soffa. Harus tebal ya, Pak? Harus tebal. Maudud. Wa in ta'ifatani. Yanzurun. Fiha kutubun qayyimah. Min qablina. Nah, di sini harus tebal, Pak. Jadi tidak boleh kita baca min qablina, min qabl. Namun min ya, min. Tapi itu 2 juga kan? 6 ya sama. 6 ya, Pak. Jadi tidak boleh namun Nah, persiapan huruf qaf. Qaf di mana, Pak, letaknya? Pangkal lidah, pangkal lidah. Ya, di pangkal lidah. Myongko. Maka ikhfanya juga mendekati huruf qaf itu, ya. Kalau myongko, ini tidak bisa. Nah, iya. Nah. Ya. Coba setelahnya qawlan thaqila. Persiapan huruf ta dan ta tipis. Nah, maka lidahnya sudah persiapan. Qawlan thaqila. A'anzartahum am lam tunzirhum. Min zawal andada. Ya, tidak boleh dibaca auda enggak. Namun anda. Da hurufnya di mana, Pak? Depan, ya, di lidah, ya. Da ada di mana? Di bagian belakang, ya. Maka dia huruf-huruf yang tipis, ya. Litunzira mansyura anzalna yawma idzi yatadhakkarul insan khalqin jadid. Nah, ya. Kemudian di catatan yang kedua, Pak, ya, catatan yang kedua. Dibaca dengan samar, hampir mirip antara suara n atau eng.
ya, dan mendekati huruf setelahnya. Ya, Pak, hampir mirip. Berarti kan enggak mirip ya, hampir mirip. Nah, dan mendekati huruf setelahnya ini, Pak. Dan mendekati huruf setelahnya ini yang kita sering sebut dengan persiapan huruf setelahnya, ya kan? Kalau ta, maka lidahnya sudah persiapan huruf setelahnya, ya. Sudah di depan minta, ya, sudah persiapan huruf setelahnya. Nah, kemudian juga shin, ya. Mesh, ya, sudah persiapan huruf shinnya. Nah, kemudian coba catatan yang ketiga, Pak. Catatan yang ketiga. Ilmu tajwid tidak mengenal suara ang kecuali pada kaf dan qaf, ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan qaf dan ka, ya. Maka di dua ini itu apa, Pak? Ang, ya. Contohnya mana? Contohnya yang mana, Pak? Berarti? Pangkal lidah ya berarti ya. Nah, di sini, nah, yang pertama ini, Pak, ya. Fiha kutubung ya, qayyimah, ya. Nah, maka di sini ang, di sini ang. Min qablina, di sini juga ang. Kemudian yang kaf mana berarti, Pak? Yang bawah tuh, yang bawah, Pak. Kaf. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, ya. Jadi tidak ada yang ang, yang bunyinya ang kecuali dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Dan ini pernah kita bahas, Pak. Masih ingat? Pas tahsin itu pernah kita bahas dua huruf ini, ya. Nah, bisa, Pak, bedakan, ya. Jadi tidak semua itu ikhfa itu ang, Pak. Cuma dua huruf ini doang. Ya, kaf dengan qaf. Nah, ya, huruf pangkal lidah, Pak. Orang tuh biasanya mandul itu pada temen. Dulu kan ikhfa tuh ang semua, ya, Pak. Ya kan? Yang zurun fiha ini, ya. Aang, ya. Namun enggak semuanya ternyata apa namanya? Ya. Karena huruf ang itu cuma ada di Indo kayaknya, Pak. Ya kan? Banyak banget. Yang Ang itu orang Jawa, itu ya, bukan orang yang barang. Kemudian apa lagi, Pak? Ya, dagang ang semua kan? Ya, ini orang-orang Indo. Maka ada ini, Pak, ada syekh yang bilang orang Indo itu ahlul khaisum. Apa khaisum, Pak? Iya, ahlu ang, ya. Ahlu dengung, ya. Karena banyak banget ang di Indonesia tuh. Nah, iya, ya kan dengung. Jadi saya lanjut berdua bisa. Oh iya, saya berdua ini berdua. Saya kan ilmunya udah di sana. Oh iya. Nanti berdua iya nanti habis bisa. Nah, itu ya, Pak. Nah, jadi tidak semua ikhfa itu ang. Nah, mungkin ini ya, Pak, yang kita pelajari. Alhamdulillah selesai, ya. Selesai di hukum nun sukun dan tanwin. Alhamdulillah, ya. Nah, ini materi. Namanya ya Istiqlal lah. Kita bikin nama Istiqlal. Ini Pak Firman. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Itu kita akan masuk di hukum mim sukunah. Ini sudah ada tanya jawab, ada yang nanya enggak? Sudah habis waktunya, ya? Nah, tinggal sedikit. Nah, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.